Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada seluruh teman-temanku kelas psikologi C yang berbahagia. Tak lupa selamat siang juga kepada Bapak Ahmad Fauzan. Adanya kami di sini untuk mempresentasikan tentang materi dakwah. Kelompok kami terdiri atas Putri Izzatul Fitroh dengan NIM 201048086 dan saya sendiri Amida Kusumawardani dengan NIM 201049096. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa apa sih itu materi dakwah? Madah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang meliputi akidah syariah, muamalah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi yang disampaikan oleh seorang dai harus cocok dengan bidang keahliannya, juga harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Dalam hal ini, yang menjadi madah atau materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber materi dakwah. Pada hakikatnya, semua materi dakwah bersumber dari dua sumber, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Habsyi al-Siddiqi, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau takrir, dan sebagainya. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru, lawan dari al-qadim atau lama. Artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam. Macam-macam materi dakwah. Yang pertama yaitu masalah akidah, yakni keimanan. Yang kedua, masalah syariah. Yang ketiga, masalah muamalah. Dan yang keempat, masalah akhlak. Penjelasannya, yang pertama, masalah akidah. Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masalah syariah. Materi dakwah yang bersifat syariah ini memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terperosok dalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. Yang ketiga, masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan unsur muamalah lebih besar porsinya daripada unsur ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah masalah akhlak. Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Yafi menyebutkan 5 pokok materi dakwah, yaitu yang pertama masalah kehidupan, yang kedua masalah manusia, yang ketiga masalah harta benda, yang keempat masalah ilmu pengetahuan, dan yang terakhir masalah akhlak. Selanjutnya, teori menyusun materi dakwah. Menurut Hamzah, dalam menyusun pesan balik itu, materi belajar ataupun berdakwah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesesuaian materi dengan tujuan yang akan dicapai dalam berdakwah.
Yang kedua, adanya kesesuaian antara materi dakwah dengan kondisi sosiokultural masyarakat yang ada. Yang ketiga, materi pesan dakwah harus dibuat secara berurutan dan sistematis. Dan yang terakhir, dalam menyusun pesan, hal-hal yang penting diberi tanda-tanda khusus, bisa berupa pewarnaan atau dicetak miring. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.